Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pak, dia terlambat, Pak. Pak, maaf ya, terlambat. Dia ada apa? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, langkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Ya, Pak. Yang bersedia memimpin doa, itu silakan. Saya, Pak. Silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini adalah kita berdoa. Mari kita bersama-sama angkat tanda kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat rahmat-Mu. Hingga pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Engkau berkati pelajaran kami dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti kami pulang ke rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, hanya ini doa dan harapan kami. Demi Kristus Tuhan dan penantara kami. Amin. Amin. Tuhan, Yesus. Terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Sebelum kita mulai, kita akan absen dulu. Hadir semua, Karis. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Jadi tidak perlu absen lagi lah. Apakah ada yang sudah tahu materi kita pada pagi hari ini? Iya, Pak. Belum. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang Raja Salomo yang bijaksana. Apakah ada yang tahu siapa Raja Salomo itu? Tidak tahu, Tidak Pak. tahu, Pak. Hari ini Bapak akan Tidak ada gambarnya, Pak. ya. Iya, Pak. Nah, inilah tokoh dari Raja Salomo, bisa dilihat dengan jelas. Anak-anak, Bisa, Pak. tokoh Raja Salomo ini adalah raja yang bijaksana. Ia sendiri adalah putra dari Daud yang terkenal karena hikmat dan kebijaksanaannya. Hikmat kepada Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, anak-anak, di sini ada bacaan kitab suci. Apakah ada yang membawa kitab suci? Tidak ada, Pak. Jikalau kalian tidak ada membawa kitab suci, maka Bapak akan membacakan isi dari Injil dari kitab suci, yaitu dari Injil 1 Raja-Raja bab 3 ayat 1 sampai 15. Dengarkan ya. Iya, Pak. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan kurban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan kurban sembelihan dan ungkapan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 kurban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia.
benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau tetap menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang pilih, suatu umat yang besar, yang tidak menghitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang firman menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat memberikan siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena itu engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawamu suhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan perintahmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, hingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jikalau engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu sudahlah Salomo ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian, namun dipersembahkannya kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawai. Inilah bacaan dari kitab Injil 1 Raja-Raja bab 1 sampai 15. Nah, anak-anak, dari bacaan ini kita bisa mendengar bahwa kebijaksanaan Raja Salomo itu meminta hikmat bukan kekayaan, mengambil keputusan dengan adil, menjadi teladan bagi umat, berpikir sebelum bertindak, bersikap adil kepada teman, mendengarkan nasihat orang tua dan guru. Nah, di sini ada sedikit pertanyaan dari bacaan tadi. Pertama, apa yang diminta Raja Salomo kepada Tuhan? Kebijaksanaan, Pak. Ya, betul. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa Salomo disebut bijaksana? Karena Salomo tidak minta banyak, Pak, dia hanya minta kebijaksanaan. Ya, benar. Begitu juga kita ada kehidupan dunia nyata, kita tidak boleh meminta lebih ya. Ya, Kalau orang Pak. mengasih, ambil apa adanya saja, jangan meminta lebih. Ya, Pak. Ini ada lagi pertanyaan nih, satu. Bagaimana menjadi anak yang bijaksana? Dengan menaati setiap perkataan orang tua, Pak. Ya, ada lagi? Pandai memilih teman, Pak. Benar, benar. Ada lagi? Tidak. Sudah, Pak. Nah, habis ini kita akan melihat video. Terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra, sehingga kami dapat 1 Raja-Raja pasal 3. Setelah Daud meninggal, anaknya Salomo menduduki tahta kerajaan Israel. Bentar.
Udah nih dah Kak. Oke, hari ini kita akan membahas tentang hikmat. Jadi, di Alkitab itu ada seseorang yang diberikan sama Tuhan itu hikmat kebijaksanaan sehingga dia bisa menjadi orang yang sangat terpandang bukan hanya di zamannya tapi di seluruh zaman. Kalian penasaran siapa? Gimana kalau kita langsung bahas aja di semua tentang Alkitab? Aku tahu. Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud. Nah, Raja Salomo ini naik tahta karena Raja Daud itu sudah mulai tua dan ia merasa bahwa kematiannya itu sudah dekat. Jadi, sebelum Raja Daud meninggal, Raja Daud berpesan kepada Raja Salomo seperti ini. Sebagai pria, kuatkan hatimu, lakukan kewajibanmu dengan setia, dan hidup menurut jalannya. Ikuti perintah-perintahnya dan hukum-hukumnya yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau berhasil dalam segala yang kau lakukan dan kau tuju. Jika kau melakukannya, maka Tuhan akan menepati janjinya kepadaku, yaitu jika keturunanmu hidup setia dan dengan segenap hati dan jiwa setia mengikuti aku, salah satu dari mereka akan bertahta di Israel. Mendengar pesan dari ayahnya itu, Raja Salomo dengan rendah hati menaatinya. Ia hanya mau hidup menurut jalan Tuhan dan mengikuti semua perintahnya. Nah, Salomo tetap menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas pesta. Pada waktu malamnya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpinya. Salomo, mintalah apa saja yang kau inginkan, aku akan mengabulkannya. Ayahku, Daud, hambamu, adalah orang jujur dan melakukan perintah-perintahmu. Kau mengangkat hambamu ini sebagai penggantinya. Sekalipun usiaku ini masih sangat muda dan juga tidak berpengalaman, berikanlah aku kebijaksanaan yang kuperlukan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Kalau tidak, bagaimana aku sanggup memimpin bangsamu yang besar ini? Salomo, oleh karena engkau meminta hal demikian, pengertian untuk memutuskan hukum, aku akan menjadikanmu lebih bijaksana dan berhikmat daripada siapapun juga. Bahkan akan kuberikan apa yang tidak kau minta. Seumur hidupmu, kau akan kaya dan dihormati melebihi raja-raja lain. Nah, anak-anak, dari video ini sama dengan bacaan di kitab suci tadi kan. Raja Salomo meminta kesetiaan, kebijaksanaan. Setelah ini, anak-anak, kita akan membagi kelompok, yaitu kelompoknya terdiri dari 2 kelompok yang akan dibagikan, mulai dari tengah, Yose Andrian dengan Meli dan Egritus Alexander dengan Octaviana. Silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Harusnya nonton nggak? Jangan baca Alkitab. Belum, Cok, belum. Nah, anak-anak, yang kelompok 1 itu diketuai oleh
Kesantrian kelompok 2 diketuai oleh Egidius Alexander. Silakan kalian maju ke depan mengambil soal yang telah Bapak berikan. Bapak. Silakan kalian diskusikan dan kalian jawab. Diskusi. Sudah, Sudah, Pak. sudah semua Kak? Sudah. Nah, kalau sudah, silakan dari kelompok 1. Apa yang diminta Salomo kepada Tuhan? Raja Salomo tidak meminta apa-apa selain kebijaksanaan. Jadi jawabannya kebijaksanaan, Pak. Baik. Benar. Ya. Kumpulin ke depan gitu. Nanti Bapak akan menilai. Ya, Pak. Jawab dulu, baru ditulis. Ambil lagi ya, Pak? Ya. Oke, silakan. Mengapa Raja Salomo disebut bijaksana? Karena Raja Salomo tidak meminta banyak, dia hanya meminta kebijaksanaan saja. Ya, benar. Bagus. Jawabannya sangat luar biasa. Mari kita berikan aplaus. Tiga. Nah, jadi anak-anak, jawaban dari kalian semua benar. Itu mengapa Raja Salomo disebut bijaksana? Karena Raja Salomo tidak meminta banyak, dia hanya meminta kebijaksanaan. Dari situ kita bisa melihat bahwa tokoh Raja Salomo ini adalah tokoh yang sangat kita banggakan dan bisa kita tiru. Yang kedua, yang tadi, apa yang diminta Salomo kepada Tuhan? Nah, Raja Salomo hanya meminta kebijaksanaan. Dia tidak meminta apa-apa selain kebijaksanaan. Dari situ kita juga bisa melihat bahwa apa yang Raja Salomo minta hanyalah kebijaksanaan, bukan harta ataupun yang lainnya. Dia hanya minta sifat yang bijaksana. Dari sini marilah kita meneladani kebijaksanaan Raja Salomo dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Nah, Tiga. baik anak-anak, karena jam kita sudah selesai, maka materi kita hanya cukup sampai di sini. Ya, Pak. Karena dimulai dengan doa, maka ditutup juga dengan doa. Silakan siapa lagi yang mau menutup doa penutup kita? Oke. Bilang dari doa, karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami telah memberikan pelajaran kami pada hari ini.
Semoga Engkau memberkati kami dan pelajaran hari ini bisa bertumbuh dan berkembang dalam pikiran kami. Dan tapi juga Bapak Guru yang telah mengajar kami, semoga diberi pelajaran untuk mengajar tiap hari. Dan itu hanya ucapan dalam Amin. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. siapa? Ya. Semangat, semangat. Terima kasih Pak. Ya. Kita sama-sama dengan gue.